Kalau untuk ditabur juga bisa, Pak? Bisa, kalau ditabur tuh dicampur sama pupuk blower apa pembesaran buah itu. Saya kalau nyepre per tangki 20 liter tuh saya kasih 4 sendok sampai 5 sendok per tangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rifki Eka Ardianto di channel Benih Inti TV, channel kesayangan seluruh sobat petani di Indonesia. Oke sobat Benih Inti, pada video pembahasan kali ini kita berada di Kecamatan Brosot, Kabupaten Kulon Progo. Dan pada video pembahasan kali ini kita akan mereview dan juga akan sharing-sharing bagaimana tips sukses budidaya bawang merah pada lahan tersebut. Untuk apa videonya? Nantikan setelah yang satu ini. Oke sobat Benih Inti, di samping saya hari ini sudah ada petaninya langsung. Monggo Pak, bisa diperkenalkan nama sama alamatnya. Perkenalkan, nama saya Ari, alamat Ngipe, Dusun Bumirjo, Kecamatan Lendah. Berarti masuknya di Kulon Progo ya Pak? Ya. Berarti kalau Pak Ari ini tanam bawang merah sudah sejak kapan Pak? Ya udah lama, udah sekitar 10 tahunan. Berarti mulai dari 2000 berapa Pak? 2000, berarti sekarang 2026. 2015. Nah, 2015-an. Oke, untuk Pak Ari ini dari dulu udah selalu bawang merah atau ada hobi yang lain Pak? Ya dulu sih pernah tanam padi, terus tanam padi kurang prospek, pindah ke bawang merah. Bawang merah lagi. Berarti untuk bawang merah itu sejak kapan Pak dengan tanam? Kalau bawang merah ada 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Nah, kurang lebihnya 10 tahun itu. Berarti dalam waktu 1 tahun itu selalu bawang merah Pak? Bawang merah, karena dalam 1 tahun bawang merah itu kan 3 kali, yang 2 kali terus bawang merah, yang ketiga kali ditanamin tumpang sari cabai. Cabainya juga selalu cabai keriting atau ada cabai rawit? Selalu cabai keriting. Cabai keriting ya. Kalau untuk menekankan juga untuk panen yang lebih cepat ya Pak? Iya, bener. Untuk Pak Ari ini Pak, kalau untuk tips budidaya bawang merah itu kan jenengan sudah termasuk lama gitu. Kalau untuk budidaya bawang merah kan sudah selalu hafal Pak. Ini untuk saya lihat tuh tanaman bawang merahnya di sini umur berapa Pak? Di sini kalau musim hujan itu umurnya sekitar 52 sampai 55 udah panen. Berarti yang di lahan ini untuk umur berapa Pak sekarang ini? Sekarang ini umur 37. 37, berarti kurang lebih 3 mingguan lagi panen Pak? Ya sekitarnya nggak nyampe lah 3 minggu. Mungkin 2 minggu lah. 2 minggu udah panen. 2 minggu lah, berarti 2 minggu lagi masuk ke panen. Iya. Oke Pak, untuk kali ini kita akan sharing-sharing aja Pak bagaimana untuk tips budidaya bawang merah menurut Pak Ari sendiri. Kita mulai dari olahan dulu Pak. Ya. Untuk olahan di bawang merah itu biasanya sampean menggunakan apa Pak? Kalau saya olah lahan itu saya kasih dolomit. Lepas itu saya kasih apa? Pupuk kandang. Kandang juga masuk Pak? Masuk. Saya masuk dasaran kasih Portipos sama Ponska Pak Jokowi. Ponska subsidi. Nah, Ponska subsidi. Terus sehari sebelum tanam saya spray dengan base soil. Asam umat base soil Pak? Nah, asam umat base soil. Berarti untuk olahan itu ada penggunaan pupuk kandang, dolomit, terus Ponska, TSP, terus menggunakan asam umat Pak? Asam umat sebelum 1 hari sebelum tanam. 1 hari sebelum tanam saya semprot base soil. Berarti kalau untuk sebelumnya pernah menggunakan asam umat atau enggak Pak? Sebelum dulu gitu? Dulu
Belum pernah, tapi semenjak mengenal base soil ini saya selalu pakai karena pertumbuhannya juga maksimal. pH-nya juga enggak pH-nya juga selalu stabil, seimbang, nggak ngedrop. Dulu sebelum menggunakan asam tanpa asam humat, berarti dulu selalu ngedrop Pak pH-nya. Ya, pH selalu ngedrop, Cuk. Otomatis kalau pH itu ngedrop, pertumbuhan kan kurang maksimal. Tuh. Nah, kalau berarti asam humat 1 hari sebelum tanam Pak. Ya. Jadi kalau untuk pupuk kandang sama dolomit itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum tanam? 1 minggu sebelum tanam. 1 minggu sebelum tanam. 1 minggu sebelum tanam itu kalau kasih pupuk kandang itu sebelum ditraktor. Sebelum ditraktor itu dimasukin pupuk kandang. Ditraktor, biar campur lah. Biar campur. Nah, habis ditraktor kita kasih masukan dolomit. Terus dolomit setelah ditraktor berarti. Setelah ditraktor saya masukkan dolomit. Nanti disiram biar meresap dolomitnya. Itu diratakan sebelum 1 hari sebelum tanam, yaitu saya semprot pakai asam humat base soil. Terus sebelum tanam 1 jam lah sebelum tanam itu saya sebarin pakai pupuk Fortipos sama Ponska subsidi. Oke Pak, kalau untuk jenengan itu milih asam humat base soil itu kenapa Pak memilih base soil? Saya memilih base soil itu karena ada dua kandungan. Satu asam humat, yang kedua ada kaliumnya 20%, itu yang saya suka. Berarti bisa untuk pembesaran juga Pak? Bisa. Kaliumnya itu. Bisa. Tapi untuk karena asam humat biasanya digunakan sebelum spray Pak, sebelum tanam ya? Iya. Nah itu pas tanam juga nanti menggunakan Pak? Saya selalu menggunakan. Oh biar tanahnya juga netral juga. Iya, apalagi ini musim hujan. Tambah seimbang juga. Iya, selalu banyak-banyak dispray pakai asam humat bermerek Biosoil, base soil. Terus nanti Pak, kalau untuk di pembesaran buah itu biasanya kalau asam humat di umur berapa Pak? Kalau yang base soil ini? Yang base soil, kalau pembesaran. Untuk pembesarannya, ya masuk umur 40 tuh saya spray. 40 spray. Nah, 40 sampai 45 saya kasih. Nah, untuk dosis penyepraiannya itu berapa Pak per tangki? Saya kalau nyepre per tangki 20 liter tuh saya kasih 4 sendok sampai 5 sendok per tangki. Per tangkinya. Kalau untuk ditabur juga bisa Pak? Bisa. Kalau ditabur tuh dicampur sama pupuk blower pembesaran buah itu. Nah, kalau untuk pencegahan Pak, pencegahan insektisida atau fungisida itu kalau bawang merah di umur berapa Pak kalau jenengan? Pencegahan insek sama fungi itu masuk di umur berapa? Saya masuk bawang umur 15 HST itu udah saya masuk fungi juga sudah masuk. Fungi masuk, insek juga ya tergantung lah. Kalau insek itu tergantung ada ulatnya apa enggak. Tapi kalau belum ada saya belum masukkan insek. Yang terutama funginya. Kalau untuk pupuk susulan juga masuk di umur 15 hari Pak? Pupuk susulan itu tergantung pupuknya Mas. Kalau saya pupuk susulan itu paling umur sekitar 20 sampai 25 itu saya kasih pupuk susulan melalui spray gitu. Ya, melalui spray. Kalau ditabur umur 12 hari saya tabur pupuk. Jadi untuk pertumbuhan awal dimulai dari 15 hari sampai 25 hari. Ya. Berarti untuk di pupuk susulan yang untuk pembesaran buah mulai umur 35 ke atas berarti? Iya, 35 ke atas. 35 ke atas itu udah mulai rutin atau seminggu sekali Pak? Ya, seminggu sekali lah. Kalau enggak ya 3 hari sekali kasih.
Oke Pak, kalau untuk pencegahan pada cuaca ekstrim seperti ini kan untuk bawang merah biasanya kan ada banyak yang terkena stres Pak ya. Untuk biasanya kan banyak yang terkena moler dan juga untuk pucuknya itu biasanya kering, terus nanti kan lama-lama jadi rebah Pak. Nah untuk pencegahan seperti itu gimana Pak? Kalau pencegahan itu biasanya bawang itu kalau umur 20 sampai 25 itu biasanya daunnya agak mungkin agak stres. Terus saya masukkan apa namanya best solution, pelekatnya pakai best borer. Nah, berarti untuk best solution itu berarti asam amino ya Pak? Asam amino. Asam amino ada kandungan ekstraksinya juga Pak? Ada. Oh sebelumnya kalau untuk jenengan itu sebelumnya kalau bawang merah dulu pernah pakai asam amino atau enggak Pak? Dulu nggak pernah saya itu pakai itu. Kalau cabai saya pernah. Kalau cabai malah selalu pakai asam amino. Selalu pakai asam amino. Tapi kalau bawang merah itu semenjak saya ada best solution tuh, terus saya pakai yang sebelum tanam ini saya pakai, yuk kayaknya kok saya lihat pertumbuhannya oke, nggak bikin stres. Yuk saya tanam ini, saya beli lagi, pakai ini, hasilnya kayak gini, pakai best solution. Berarti dulu sebelum menggunakan best solution itu dulu sempat banyak problem Pak di lahan itu? Sering, problem itu sering. Berarti, terus setelah menggunakan best solution ya alhamdulillah ada pemulihan, sedikit-sedikit itu biasalah orang tanam itu. nggak sebanyak yang dulu gitu. Nah, Terus kalau untuk best solution itu ngaruh di pertumbuhan umbi atau enggak Pak? wah itu sangat ngaruh sekali. Sangat ngaruh sekali Pak. Sangat ngaruh sekali. Kalau untuk sebelum menggunakan best solution itu umbinya sebesar apa Pak? Ya kalau masalah itu umbi kalau nggak make best solution tuh kurang maksimal lah pokoknya. Oh kurang maksimal. Berarti juga mempengaruhi detonasinya juga. Wah ya, Pak? sangat mempengaruhi. Nah kalau untuk musim hujan ini selalu menggunakan perekat juga Pak? Selalu. Itu perekat itu yang paling nomor satu best borer itu. Best borer, Nah. juga pakai best borer juga Pak? Ya. Nah kalau untuk best solution jenengan biasanya menggunakan dosis berapa Pak? Kalau untuk per tangkinya? Best solution tuh tangki 20 liter tuh saya menggunakan, kadang saya berlebihan juga nih, kalau maksimalnya ya satu tutup lah. Satu tutup. Nah, satu tutup. Terus saya kasih pelekatnya best borer itu 5 mili. Berarti juga pakai perekatnya juga Pak? Pakai. Perekatnya juga cuma 5 mili Pak? 5 mili saja, dosisnya tinggi kok. Oh berarti tangkinya 20 liter, satu tangkinya 5 mili. Berarti hitungannya hemat ya Pak? Oh sangat hemat sekali satu tuh. liternya cuma 0,25 mili ya Pak? Iya. Nah terus ini Pak, kalau untuk pupuk susuran itu berarti dimulai umur 35 hari. 35 hari itu udah termasuk udah termasuk apa? Udah termasuk lama lah, yang maksimalnya 30 hari. 30 hari. Nah, Nah untuk menurut Pak Ari sendiri ini kalau untuk tantangan yang ada di bawang merah itu gimana Pak? Lebih sulit atau malah lebih mudah Pak di bawang merah itu? ya sebenarnya sih kalau tantangan tanam bawang merah itu kalau bagi yang tahu ya nggak sulit, tapi kalau bagi yang belum tahu ya jangan main-main lah gitu. Soalnya bawang merah itu modalnya banyak, nggak sedikit. Kalau ibaratnya mau tanam bawang merah harus pinter-pinter kita lah, siap-siap modal yang banyak gitu. Oke Sobat Beni, ini cukup sekian saja untuk video pembahasan kali ini dari tips budidaya bawang merah menurut Pak Ari sendiri. Nah untuk Sobat Beni yang mau mencoba budidaya bawang merah bisa dilakukan juga untuk tipsnya seperti Pak Ari ini. Oke Sobat Beni, ini cukup sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen dan juga subscribe untuk YouTube Benih Inti TV dan juga follow Instagram dan juga TikToknya Benih Inti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.